Oke, siap duduknya rapi-rapi ya. Ya. Kita ulang lagi tidak apa-apa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat ya. Artinya kalau sudah sehat berarti semangat ya untuk belajar pada siang hari ini. Walaupun kita belajar di siang hari, Bapak harap kalian tetap semangat ya. Sudah makan siang? Sudah ya. Sholat zuhur? Sudah semua ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini ya, marilah bersama-sama kita berdoa supaya diberikan kelancaran terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Silakan Ardian dipimpin doanya dulu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah rapi semua? Alam, dinaikkan bajunya. Oke ya. Yang tidak hadir pada hari ini siapa nak? Nihil ya, iya. Berarti kalau nihil berarti sudah siap belajar ya. Karena kalau ada yang tidak hadir sayang sekali nak ya. Karena Bapak di sini akan memberikan salah satu materi penting ya, khususnya pada kalian yang sering mengendarai sepeda motor ya. Itu salah satu materi pada mata pelajaran yang kita pada hari ini, yaitu pemeliharaan sasis sepeda motor ya. Sebelum Bapak memberikan materi ya, Bapak akan memberikan gambaran mengenai materi apa yang kita akan lakukan pada hari ini ya. Oke, ada yang pernah mengendarai sepeda motor? Pernah ya, pernah semua ya. Peri pernah? Pernah ya. Mungkin di dalam sebuah perjalanan kalian mengendarai sepeda motor ya, mungkin ada kendala, sebuah kendala. Bapak ceritakan, kalian bayangkan ya, tiba-tiba misal ke sekolah kalian, motor kalian ketika kalian tekan handle rem ya, tiba-tiba motor kalian tidak berfungsi atau tidak berhenti. Maka apa yang terjadi? Ya, bisa-bisa kecelakaan ya. Ada lagi? Tabrakan ya. Maka faktor keamanan kalian dalam berkendara akan terancam di sini nak ya. Maka dari itu Bapak akan memberikan materi mengenai sistem rem ya. Jadi ketika selesai mempelajari sistem rem, kalian akan memperoleh manfaat ya. Di antara manfaat tadi adalah kalian akan lebih mengantisipasi ya apabila terjadi rem tidak berfungsi ya. Maka kecelakaan, tabrakan tadi kalian bisa atasi ya supaya tidak terjadi tabrakan tersebut. Dengan cara apa? Ya setidaknya kalian akan tahu komponen apa pada sistem rem, komponen apa pada sistem rem yang akan menjadi terganggu atau rusak, dan kalian bisa memperbaiki komponen tersebut ya. Oke. Bapak akan juga menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Pinky sudah kelihatan? Kelihatan ya. Di situ ada 3 tujuan atau hal yang perlu kita capai pada siang hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan komponen dan prinsip kerja sistem rem hidrolik ya, melalui kegiatan diskusi dan proses menggali informasi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyebab gangguan yang terjadi pada sistem rem hidrolik ya, setelah melaksanakan kegiatan diskusi dan menggali informasi. Dan terakhir, kalian dapat memeriksa terhadap gangguan tersebut. Nanti kita akan melaksanakan praktik ya. Jadi kita akan ada beberapa kegiatan yang perlu kalian laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama diskusi ya. Mendiskusikan apa? Kita akan mendiskusikan sebuah permasalahan yang terjadi pada sistem rem ya. Sistem rem hidrolik kita pada hari ini ya. Jadi setelah itu kalian akan menggali informasi kalian akan mencari referensi mengenai penyebab gangguan dari rem tersebut tidak berfungsi. Bisa menggunakan buku kalian ya, buku pemeliharaan sasis sepeda motor ya, nanti Bapak akan berikan. Bahan ajar nanti akan Bapak berikan juga. Dan terakhir kalian gunakan Android. Silakan telusuri Google, ketik penyebab rem bla bla bla. Misalnya rem blong, apa penyebabnya? Tinggal diklik ya. Kemarin Bapak sudah kecekkan, sudah katakan pada kalian, silakan bawa HP. Betul ya?
Iya ya, sudah berapa kali Bapak kecekkan kepada kalian, Bapak katakan kepada kalian bahwa HP itu digunakan untuk pembelajaran pada hari ini untuk mencari bahan referensi atau informasi mengenai permasalahan kita nanti. Ya. Dan jika kalian gunakan untuk hal lain maka siap-siap akan diberikan sanksi, ya. Sudah Bapak katakan sebelumnya sanksinya apa? Disita 1 bulan. Ya, disita 1 bulan Go ya. Ya, lama ya 1 bulan kan Go. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai gunakan untuk hal-hal lain di luar jam pelajaran kita. Ya. Nanti kita akan juga melaksanakan praktikum. Setelah kalian diskusi menggali informasi, kalian juga akan praktek. Di sini praktek untuk mencari penjelasan mengenai permasalahan yang kita saksikan nanti atau kita dapatkan nanti ya. Sudah cukup jelas? Apa ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, baik Bapak akan memberikan bahan ajar nak ya. Oke, sebelum kita ke materi Bapak akan memberikan bahan ajar terlebih dahulu. Bapak kirim ke grup WA ya. Silakan dikeluarkan handphone kalian. Oke, silakan dicek. Linknya diklik. Sudah ada bahan ajar ya? Nah, itu isinya tentang dasar-dasar dari sistem rem hidrolik ya. Ada pengertian, ada komponen, ada prinsip kerja ya. Betul ya, Ardian ya? Ada juga cara pemeriksaan dan penyebab atau analisis penyebab gangguan pada sistem rem hidrolik. Bapak berikan waktu, silakan baca terlebih dahulu ya, karena kita ini sebagai bentuk literasi sebelum kita memulai proses pembelajaran, inti dari pembelajaran pada hari ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, sudah dibuka ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, dibaca. Anjas ya, jangan digulir-gulir terus, Anjas, dibaca Anjas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Bapak, Pak, ini maksudnya apa, Pak? Mungkin ada kesulitan ya dalam memahami istilah-istilah ya, istilah-istilah baru. Coba, Arapat sudah dibaca, Pak? Iya ya. Iya, betul. Heli mana Li? Dibuka Li, coba Li. Nanti Bapak kasih pertanyaan, kalau yang betul baca berarti bisa jawab berarti memang sudah baca ya. Oke. Ada kesulitan? Tidak ada? Ya, Bapak rasa cukup ya. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan disimpan kembali handphonenya. Ya, simpan kembali, masukkan kantong atau diletakkan di bawah meja ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, ini materinya hampir persis dengan yang ada di bahan ajar. Betul ya Virgo ya? Ya, sama ya. Dan ini nanti kita akan membahas tentang komponen sistem rem hidrolik dan prinsip kerja sistem rem hidrolik. Sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini mengulas apakah kalian membaca atau tidak ya, bahan ajar tadi ya. Baik, yang pertanyaan pertama, siapa yang tahu silakan angkat tangan. Fungsi dari sistem rem pada sepeda motor. Virgo, silakan. Memperlambat kendaraan. Oke, yang lain ada lagi? Alam? Untuk menghentikan kendaraan. Jadi secara umum ada 2 fungsi ya, untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan ya. Pertanyaan kedua, Bapak akan bertanya lagi, silakan angkat tangan ya. Ada yang tahu jenis-jenis rem pada sepeda motor? Dandi? Sistem hidrolik dan sistem rem mekanik, Pak. Hidrolik dan mekanik. Ada lagi tidak? Oke, silakan, Ferry. Rem ABS. Jadi ada 3 ya secara umum ya. Ada rem hidrolik atau rem cakram, rem tromol atau rem mekanik, dan terakhir rem ABS ya. Nah, kita masuk ke sistem rem hidrolik pada hari ini. Mungkin minggu depannya mekanik dan minggu depannya lagi mungkin rem ABS ya. Oke, sebelum kita ke rem hidrolik, ada yang tahu apa itu sistem rem hidrolik? Silakan angkat tangan. Ardian. Sistem rem hidrolik adalah salah satu sistem pada sepeda motor yang menggunakan fluida sebagai media penggerak. Iya, menggunakan fluida atau zat cair sebagai media penggeraknya.
Fluida zat cairnya apa sih, Nak? Ada yang tahu? Silakan Gunawan. Minyak rem ya. Wah, tepuk tangan buat kalian semua. Berarti sudah sangat jelas bahwa kalian sudah baca tadi bahan ajaran ya. Baik, bagus. Kita masuk ke materi komponen sistem rem hidrolik. Bapak sambil duduk ya. Komponen itu sama aja dengan bagian-bagian dari sistem rem hidrolik ya, atau rem cakram kata si Dandi tadi ya. Yang pertama itu kit silinder master. Mungkin Bapak kasih pointer dulu ya. Oke, kit silinder master atau komponen dari master rem. Itu ada apa? Piston, ada seal dan ada pegas ya. Ya, ada apa? Piston, terus seal dan pegas ya. Selanjutnya nomor 4 ini ada master cylinder. Bisa terlihat ya? Iya, master rim atau master cylinder itu letaknya di antara handle itu ya. Ya, itu komponennya ada yang namanya reservoir tank. Ada yang tahu apa fungsi reservoir tank? Ya silakan, Vino. Penyimpanan minyak rem. Tempat penyimpanan minyak rem ya. Bagus. Jadi fungsi reservoir tank ini yang terletak pada master rem merupakan bagian dari master rem ya. Tahu letaknya kan? Ya, itu untuk menyimpan minyak rem. Maka dari itu kalian harus cek ini secara berkala, takutnya habis. Ya, kalau habis siap-siap motor kalian bermasalah ya. Selanjutnya nomor 5 adalah selang rem. Itu komponennya juga atau bagian-bagiannya. Edwin, silakan matanya ke depan, Win. Ya. Fungsinya untuk mengalirkan minyak rem ke kaliper ya. Selanjutnya nomor 8 ini adakah kaliper ya. Di dalam kaliper ada juga piston. Nah, ini nomor 12 ini ya. Bukan aja di master rem, tapi di kaliper ada juga piston. Terus pad rem atau kampas rem ya. Selanjutnya yang terakhir adalah piringan cakram ya. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke prinsip kerja sistem rem hidrolik ya. Di sini ya. Nanti itu Bapak pointer. Ini ketika belum ditekan ya, Bapak contohkan Heli ya. Heli sedang mengendarai sepeda motor dengan laju kendaraan yang cepat. Ini Heli belum menekan handle, maka laju kendaraan tetap berjalan karena piston dan kampas tidak berimpitan, tidak menekan piringan cakram ya. Maka dari itu ini tetap berjalan laju kendaraannya. Nah, ini ketika Heli sudah menekan handle ya, kita saksikan. Nah, ya. Ini Heli sudah menekan handle nih, tertekan ini ya. Maka ada piston tadi kan di master rem kan akan menekan keluar minyak rem, mengalir melalui selang. Ini merah ini minyak rem nih atau fluida tadi. Akan menekan piston ya. Piston ukuran besar bisa tertekan oleh minyak hidrolik karena bantuan dari master rem ini yang fungsinya merubah gaya mekanik menjadi tekanan hidrolik yang besar ya. Maka piston akan terdorong keluar, otomatis kampas juga ikut terdorong ya, sehingga menekan piringan cakram. Inilah yang menyebabkan laju dari roda atau laju dari motor kalian akan terhenti ya. Semakin kuat kalian akan handle, maka semakin kuat gaya pengeremannya ya. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nanti kalau Bapak tanya bisa ya. Nanti ketika kita praktek Bapak akan tanya mana handle, mana master rem ya, bisa ya? Kira-kira ya? Oke. Kalau bisa bagus, tadi Bapak akan coba. Oke, selanjutnya kita orientasi masalah. Nah, inilah yang nanti akan kita diskusikan karena kita model pembelajaran problem based learning. Pernah dengar belum? Pernah belum? Pernah ya? Ya. Kita akan melaksanakan model pembelajaran problem based learning, nanti kalian akan diberikan permasalahan. Itu ya, permasalahannya kita bisa saksikan melalui video. Ya. Oke, sebelumnya dibaca terlebih dahulu, Pinky. Seorang pengendara tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dikarenakan ada permasalahan pada sistem pengeremannya. Iya, ada permasalahan pada sistem pengeremannya. Jadi pengendara tersebut tidak bisa mengendalikan lagi, ya, karena tidak bisa ngerem. Ya, kita saksikan videonya ya.
Nah, ya. Terjadi kecelakaan. Ngapa ketawa? Nah, lucu ya. Terjadi kecelakaan karena apa? Remnya tidak berfungsi, ya. Dia coba nekan handle tapi tidak berfungsi. Mungkin itu laju kendaraan kayak heli tadi terlalu ngebut, terlalu cepat sehingga tidak bisa lagi loss remnya ya, ditekan sudah tidak berfungsi. Menurut pandangan kalian, ya. Menurut jawaban kalian masing-masing dulu ya. Ini remnya permasalahannya apa nih? Hah? Belum. Ya, ada lagi selain belum? Tidak pakem. Ada lagi? Mungkinkah remnya berbunyi cit-cit? Mungkin enggak? Tidak mungkin ya. Karena kalau berbunyi itu masih bisa ngerem gitu ya, masih bisa mengendalikan ya. Oke. Nah, inilah nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama. Ya, nanti kalian akan tentukan permasalahan apa, gangguan apa yang terjadi pada sistem rem tersebut ya. Mungkin nanti ada yang rem belum, mungkin ada yang rem berbunyi, mungkin ada yang remnya nyangkut ya, tidak berbalik lagi mungkin kan. Nanti kalian akan temukan jawabannya nanti. Oke, yang selanjutnya ini juga akan kalian cari apa penyebab dari rem tersebut tidak berfungsi ya. Bisa kalian gunakan bahan ajar yang tadi. Bisa kalian gunakan buku. Nanti Bapak akan berikan buku. Dan selanjutnya bisa kalian gunakan apa? Internet ya. Silakan diketik di Google penyebab rem tidak pakem misalnya ya. Nanti keluar kalau silakan kalian tulis. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Baik, kegiatan kita yang pertama yaitu diskusi ya. Kita akan melaksanakan diskusi mengenai permasalahan yang tadi ya, yang kalian tonton tadi ya. Ini Bapak sudah buat kelompok diskusi ya. Oke ya. Namanya sudah ada semua ya. Silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Wah, pas ya kelompok 1 ya, nggak berubah ya. Ya, Dandi Virgo Vino Redo baik ya. Oke, silakan dirapikan lagi kursinya. Silakan pandangannya ke depan lagi. Sudah semua? Ya, ini bangun, ini siapa? Lekat jangan tidur-tiduran ya. Oke. Kalau sudah, silakan kalian keluarkan handphone kalian masing-masing ya. Ini Bapak ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Ini nantinya digunakan untuk kalian acuan kalian dalam diskusi dan praktek ya. Bahkan juga untuk presentasi silakan dibacakan gunakan ini ya. Ini Bapak bagikan per kelompok. Kelompok 1 mana? Sini. Bapak lupa terus kelompok 1 ya. Ini bukunya. Kelompok 2. Ini buku, silakan ada yang nulis, ada yang baca ya. Pena, jangan lupa. Kelompok 3. Ini buku. Dan terakhir kelompok 4 ya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. LKPD-nya, kalau ada yang bertanyakan silakan ditanyakan ya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Di situ ada juga nih, ya Virgo ya kelompok 1 ya. Ada juga bahan diskusi nah, ya. Jadi kalau lupa video tadi bisa dilihat di bahan diskusi di halaman 2. Ya, di halaman 2 itu ada bahan diskusi ya. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Ada pertanyaan? Hah? Oh, Anja silakan. Pak, bagaimana cara mengisi LKPD? Wah, pertanyaan bagus ya. Bagaimana cara mengisi LKPD? Karena di sana ada 2 kegiatan, nanti sekalian salah. Nih, silakan perhatikan ke depan. Kelihatan? Oke ya. Di lembar kerja pertama itu covernya ada tulisan kelompok ya. Itu ditulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 apa? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bapak kasih contoh nih. Kelompok 1 ya. Selanjutnya
Di lembar kerja yang pertama, ya, yang bagian pertama, silakan dibuka. Itu ada nama kelompok, dibuat lagi identitas kalian ya, kelompok 1. Misal, nama anggotanya siapa? Dandi, dan seterusnya sampai 5 orang. Paham ya? Oke, di sini ada pembahasan. Nah, ini tadi ada bahan diskusi juga yang sama dengan yang kita saksikan video tadi ya. Dan yang terakhir, ini langkah kerja diskusi juga kalian baca supaya tidak keluar dari jalur ya. Dan terakhir ini dulu. Nah, ini yang nanti kita akan laksanakan terlebih dahulu ya. Silakan kalian tulis apa yang kalian cari ya, baik itu di buku, bahan ajar ataupun di Google. Ya, paham ya? Misal Bapak kasih contoh, menurut kelompok 1 permasalahan yang tadi adalah rem tidak pakem, penyebabnya adalah apa ya. Silakan ditulis sebanyak mungkin nggak apa-apa. Sampai piringan cakramnya, contoh piringan cakramnya sudah habis, tidak apa-apa. Ya, karena itu kan baru dugaan kita. Nanti pas praktik kita baru tahu, sudah jelas. Nanti akan kalian praktikkan. Sudah? Bisa dipahami? Yang lembar berikutnya nanti ya, itu untuk praktikum ya, yang 10 ya. Oke, silakan lanjut. Dikerjakan masing-masing. Oke, ya, ditulis. Ayo tulis Jas. Kelompoknya, nama kelompok, jangan dilambuni LKPD-nya. Oke, silakan dicari. Virgo, pakai apa Go? Bahan ajar atau ini Google? Google. Ya, silakan. Ya, tidak apa-apa. Ini baca juga, siapa tahu ada ide-ide nanti ya. Silakan berdebat apapun nak, karena harus aktif ya. Jangan diam. Kelompok 2, pakai apa? Bahan ajar. Ya, silakan. Nanti kalau ini Anjas yang nulisnya kau omongkan. Ini Anjas, penyebabnya Anjas, ya. Kelompok 3, gunakan apa? Google, Pak. Mana Google-nya? Belum dibuka. Oh, itu. Ini tadi pakai ini. Kelompok ini Gunawan Bahan ajar, Pak. bahan ajar. Ya, buku juga bisa digunakan nih, baca nih. Ya, ada yang nulis, ada yang baca ya. Supaya jawabannya lebih komplit ya, lebih lengkap. Ya, udah sama main-main ya, silakan dicari. Kalau ada kesulitan ngomong ya. Karena menurut Bapak itu sudah jelas tulisannya. Dan perintahnya sudah jelas juga ya. Bahwa kalian disuruh mengisi lembar diskusi. Ayo, nggak boleh main-main ya. Ya, silakan dibuka itunya, jangan ditutup. Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, simpan jawabannya. Kelompok 2 sudah? Sudah ya. Kelompok 3? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 4? Dikit lagi, silakan. Kita tunggu dulu kelompok 4. Kelompok 1 apa nih? Remnya tadi apa? Rimblong, Pak. Remblong kelompok 1 ya. Kelompok 2? Remblong. Tidak contohan? Tidak. 3, kelompok 3? Rimblong, Pak. Remblong ya. Kami cari di Google. Kelompok 4 sudah? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kelompok 4 apa? Remblong juga. Remblong ya. Jadi semua kelompok sudah sepakat permasalahan tadi remnya? Belum ya. Ya, tapi tidak apa-apa, mungkin penyebabnya beda-beda ya. Mungkin kelompok 1 cuman batas kampasnya sudah tipis. Kelompok 4 pas nyari di Google dia master remnya rusak, bocor ya mungkin kan. Tidak apa-apa, kita menentukan masalah, penyebabnya pasti beda-beda kalian ya. Itu nanti kalian akan temukan di motor nanti ketika akan melaksanakan praktikum ya. Baik. Kalau sudah kita tentukan permasalahannya, kalian sudah menentukan remblong ya. Ini harus tanggung jawab kalian nanti ya. Nanti ini kalian akan presentasikan ke depan ya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum ya.
Oke, silakan dibaca kembali lembar LKPD-nya. Ya, itu di bagian, nah itu betul. Ya, pada halaman, nah ya betul, kelompok 2, halaman 4 ya. Buka halaman 4. Nah, itu ada langkah-langkah pemeriksaan ya. Nanti kalian cek satu persatu ya. Caranya bagaimana? Ya, kalian ada orang 5 berbagi tugas. Ada yang nulis, ada yang ngecek handle, ada yang ngecek master rim, ada yang ngecek apa lagi? Cakram, ada yang ngukur ketebalan kampas ya. Minyak rem juga dibuka. Jangan lupa cek dulu minyak remnya. Nanti coba buka lagi halaman berikutnya. Lanjut terus halaman berikutnya lagi, halaman 6 apa? Yang ada kotak-kotaknya juga. Tabel ya. Nah, itu ada tabel. Ada tabel, silakan kalian isi. Kesimpulannya nanti dulu ya. Kesimpulan nanti kita akan isi ketika kalian sudah selesai semua. Paham? Paham. Oke, kalau paham silakan kelompok 1 di motor Xeon, kelompok 2 di motor Jupiter, dan kelompok 4 Bapak Langkah. Kelompok 4 di motor Mio. Yuk, silakan. Alat-alatnya sudah Bapak sediakan, silakan dilakukan cek. Kelompok 3 sudah, HP-nya silakan disimpan. HP-nya tidak usah dipakai lagi. Biarlah sudah. Oke, kelompok 1. Bapak tanya kelompok 1. Sudah lengkap ya kuncinya ya. Oke. Ada yang ngukur, ada yang ngecek minyak. Oke. Nah, sekarang minyak remnya posisinya Kosong Pak. kosong ya. Ya. Jadi sama enggak tadi dengan apa yang kalian cari di Google tadi atau bahan ajar? Sama Pak. Sama ya, minyak remnya sudah kosong ya. Sekarang Bapak tanya, Vino coba handle rem yang mana handle? Yang handle ini Pak. Handle ini ya. Master rem, periksa Pak master remnya rusak atau enggak? Rem baik. Baik ya. Oke. permasalahan. Tidak ada permasalahan ya. Oke, silakan dicek. Kelompok 2 sudah dibuka minyak remnya. Coba dicek minyak remnya. Habis Pak. Habis. Sesuai tidak dengan apa yang kalian cari di bahan ajar atau Google tadi? Sesuai Pak. Sesuai ya. Coba Bapak tanya dengan ada Pat nih. Handle rem yang mana Pat? Ini ya. Master rem Pat? Reservoir tank? Iya. Minyak rem? Tidak ada ya. Di dalam mana? Di dalam. Tidak ada itu ya. Kondisi master, coba cek. Sealnya. Kondisi seal masih bagus? Masih bagus ya. Oke ya. Kelompok 3, minyak remnya kosong. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Sesuai tak dengan apa yang kalian tulis? Sesuai ya. Jadi rem blong tadi salah satunya minyak rem ya. Kondisi minyak ini apa master remnya? Masih bagus? Masih bagus Pak. Coba handle rem yang mana handle? Ini Pak. Handle ya. Reservoir tank. Keseluruhan ini. Reservoir. Ini Pak. Iya, master rem. Keseluruhan. Iya, master rem keseluruhan ya, baru ya. Oke ya, silakan. Wah, cepat ya kelompok 4 ya. Sudah buka. Coba diukur dulu. Kampasnya masih tebal atau tidak? Gimana cara mengukur ketebalan kampas? Iya. Ya, jangan lupa dikunci nak ya, supaya tidak gerak ya. Ya, coba baca dulu berapa? Dibaca. Coba. 2,1 Pak. Ini 2,1 garisan 2,1 Pak. Coba Bapak lihat. Coba 2 hitung lagi, bukan 2,1 itu. Kan dia hampir ketiga, 2, berapa yang paling rapat ya, paling segaris. 2, ada enggak yang lebih segaris apa 2,1
1, 2, 3. 8, Pak. Mana Bapak lihat. Nah, ya kan betul kan? Segaris kan? Ya, Pak. 1 belum segarisnya, dia masih ada belum bersinggungan, masih miring ya. Ya, Pak. Jadi 2,8. Kira-kira masih tebal atau tipis? Masih tebal, Pak. Masih tebal karena kita tipisnya itu di bawah 2 ya. Selanjutnya piringan cakram, silakan. Bisa diukur lagi, Pak. Kampar rim tidak bisa diukur lagi, coba Bapak lihat. Sudah tipis ini, Pak. Bukan tipis lagi, habis ini ya. Sudah habis. Berarti bisa tak diukur? Nggak bisa. Nah, ya Bapak cek. Kalau kamu habis tahu-tahu di presentasi tadi ada ukurannya kan berarti salah kan? Ya, ya, silakan. Untuk piringan cakram masih tebal, Pak. Berapa? Coba Bapak baca. Coba berapa nih menurut Dandi? 2,5. 2,5 utamanya. Non newsnya berapa? Jadi ditambahkan Non-news. Ini berapa? 15. 15. Berarti 2,5 tambah 15. 2,5 tambah 15. Coba dihitung dulu. 2,5 tambah 0,15. 2, berapa hasilnya? 65. Ya. Ya, Pak. Iya ya. Berarti masih tebal ya. Tebal, Pak. Masih lumayan tebal ini. Ya karena batasnya itu di bawah 2,5 mm ya. Oke. Jadi apa yang menyebabkan remblong tadi menurut kalian? Minyak ya. Satu minyak, Pak. Kedua? Kedua kampas. Kampas rem ya. Oke. Selangnya sudah dicek? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Ya. Pak, kapas ini piringan cakramnya masih tebal. Berapa piringan cakramnya? 2,5. 2,5 ditambah 7. berarti berapa? 2,62. Iya ya, jadi isinya 2,62 piringan cakramnya ya. Iya. Piringan cakramnya mana coba? Iya ya. Kampas limo, Pak. Kampas rem 4,2, Pak. 4,2 berarti masih tebel. Tebal, Pak. Iya ya. Masih bagus. Masih bagus berarti. Sudah, silakan dipasang lagi. Jadi menurut kalian apa yang menyebabkan minyak rem? Ya, minyak rem habis ya. Oke, kalau sudah silakan dipasang kembali. Rapikan kembali alat-alatnya ya. Nanti yang kesimpulan barengan ngisinya ya, jangan diisi dulu ya. Apa ada kesulitan masang? Nah, lah bisa, lah sudah latihan. Kelompok 3 siap-siap ya. Oke. Sudah? Oke, silakan kembali ke tempat ini majunya, silakan taruh di situ. Pastikan sudah tidak ada lagi baut-baut yang tersisa ya. Ya. Itunya biarlah alatnya. Nah, ya, betul. Oke, kelompok 3 silakan maju ke seon. Sudah? Coba Bapak cek, itu masih belum rapi nih. Ya, rapikan lagi kunci-kuncinya, masukkan lagi ke tempatnya ya. Oke, siap. Oke, lanjut kelompok 3, kelompok terakhir. Bagi-bagi tugas ya, ada yang cek. Sudah? Oke, silakan kembali lagi ke tempatnya. Kunci jangan dikantongi. Ya kan siapa tahu kan kalian ngantongi kunci. Ya, bukanya ya. Ya, ada yang nulis, ada yang buka reservoir, ada yang buka kampas, ada yang ngukur, ada yang doa ya. Doa, minta betul jawabannya. Ya, doa. Jangan tak doa dulu. Nah, habis. Tadi kelompok 1 ada.
Minyaknya. Ada, kati? Kati habis ya. Ternyata betul dah yang kalian cari di Google tadi. Betul, Pak. Betul, menyebab pelong tadi salah satunya minyak rem habis. Coba, siapa nama kau? Edwin. Handle mana, Edwin? Betul ya. Minyak rem mana? Ganti minyak ini. Kati, kayak gua tuh, ini Pak di dalam sini. Ya. Selanjutnya cek master rem. Mana master rem? Ya, ya, salah satunya seal, piston, pegas, reservoir ya. Masih bagus. Masih bagus. Selang? Mana selang? Iya, ya. Oke, bagus. Sudah ngerti ya. Terserah kalian. Memasang jadi, tidak jadi. Kalau tidak pasang, yo kayak mana ya? Harus dipasang lagi. Ya, silakan diukur kampasnya. Kalau tidak bisa diukur, jangan diukur. Coba, ada tak tuh? Mano, tidak bisa lagi diukur. Bapak lihat. Oh, tidak bisa. Oh, ini diukur. Coba ambil ini, ambil jangka sorong. Coba, Bapak mau lihat. Kayak mana kalian ngukur ini? Jangka sorong. Tadi nyampak itunya jatuh. Jangan dibuka semua toolboxnya. Nah, coba. Nah, coba diukur. Bisa tak? Kata Aldo tadi bisa. Coba do. Bawa. Mana lagi yang bisa diukur? Tak bisa kan? Habis dia. Nah, kosong. Ya, berarti sudah habis. Sudah sangat habis ya. Bisa kita lihat ya. Iya, harus diganti. Kalau tidak diganti ya belum. Ya, salah satunya kampas remnya sudah habis. Betul tak tadi kalian tulis di bahan diskusi tadi? Ya, Aldo? Ya, betul ya. Oke, silakan diukur piringan cakramnya. Karena kelompok lain nunggu kalian ini. Bapak rasa Pinky ini bisa ini. Dia asisten Bapak nih. Mati deh. 10 menit. Dah. Oke, kelompok yang lain ada yang makan. Kata yang makan. Kata ya, jangan makan. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4 ya. Kesimpulan nanti kita tulis sama-sama ya. Ya, itulah nanti kalian akan presentasikan ke depan ya. Pilih satu orang yang siap untuk presentasi ke depan ya. Sesuaikan saja. Misal kesepakatan, kelompok 1 Dandi, kelompok 4 Fauzan apa ya? Asing. Nah, ini main apa nih? Ditahan nih. Ya, jangan lagi. Ya. Simpan dulu HP-nya. Sudah? Sudah dapat isiannya? Kalau sudah silakan dibereskan lagi. Coba Eli tekan dulu handle-nya. Belum ya? Iya. Sudah nih, kalau sudah cabut. Jangan tidak disambut. Ini ngurangi nilai. Oke, kalau sudah silakan dirapikan kembali alatnya, silakan balik lagi ke kursinya masing-masing. Ya, Bapak nak lihat juga kebersihan kalian ya. Oke, silakan kembali. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 selesai, 3 selesai, 4 selesai. Sekarang silakan kalian tulis kesimpulan akhir berdasarkan apa yang kalian temukan ketika praktek. Ya, paham? Oke, silakan Bapak kasih waktu buat kesimpulan, nanti kalian presentasikan. Oke, silakan. Bisa tadi ya, tadi kan Xeon tadi kan? Motor Xeon, jadi tadi yang kalian amat tadi apa? Komponen yang menyebabkan dia blong, ya, itu nanti dipresentasikan.
Kelompok 2 bisa ya, pintar kelompok 2 nih. Kelompok 3 mungkin masih pikir-pikir. Kelompok 4 tadi di motor Mio. Jadi kampasnya masih tebal enggak? Masih, Pak. Nah, berarti jangan ditulis, kayak dipresentasikan penyebab remblong kampas sudah tipis, padahal kalian ngukur tadi masih tebal, ya. Kelompok 3? Sudah, Pak. Wah, cepat ya. Kelompok 3 ya. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit lagi buat kesimpulan. Kelompok 1 sudah siap? 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita akan melaksanakan kegiatan berikutnya adalah presentasi, ya. Silakan Bapak pinta kelompok 1 dulu, perwakilan siapa? Dandi, silakan Dandi maju ke depan. Yang lain ini ya, semuanya ke depan matanya ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan hasil kesimpulan yaitu berdasarkan dari kelompok 1. Terhadap permasalahan yang terjadi adalah dari kegiatan praktikum pada motor Xeon didapatkan bahwa penyebab remblong adalah minyak rem sudah habis dan kampas rem sudah sangat tipis. Sudah sangat tipis ya, dan minyak rem habis ya. Ya, tadi di motor Xeon sudah Bapak lihat juga ternyata minyak rem dan kampasnya yang bermasalah ya. Jadi oke, sudah cukup baik. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, kelompok 2 silakan perwakilan siapa? Anjas. Oke, Anjas silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyimpulkan. Wah, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kesimpulan berdasarkan analisis kelompok 2 bahwa permasalahan adalah remblong. Setelah melaksanakan praktikum bahwa penyebab remblong adalah minyak rem sudah habis. Minyak rem dan sudah. kampas rem tebal. Oh, Masih tebal. jadi penyebab remblong kampas remnya tebal. Kan. Bahwa minyak rem Di motor apa? Di motor apa deh? Motor Jupiter. Minyak remnya habis. Tapi kampas remnya kampas remnya masih tebal. kira-kira buat blong enggak dia? Enggak. Tidak, jadi tidak usah dibacakan. Ya. Oke. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kalau kiranya yang penyebabnya itu jangan dibacakan ya. Ketebal ya tidak mungkin dia bolong kan. Secara kasat mata kan. Oke. Kelompok 3, Aldo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vino, depan matanya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan kelompok 3, kami menganalisis bahwa permasalahan tadi yaitu remnya blong. Berdasarkan hasil praktik kelompok kami, menemukan bahwa penyebab rem blong adalah minyak rem sudah habis dan kampas rem sudah haus. Sudah aus, sudah tipis ya. Tadi di motor Xeon juga? Ya, betul ya. Sama dengan kelompok 1 ya. Oke, silakan duduk kembali, beri tepuk tangan buat kelompok 3 yang sudah sangat bagus ya. Kelompok 4 terakhir, silakan perwakilan. Oke, ketua kelas kita ya, Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Ya, Yaitu, betul. berdasarkan kelompok kami, permasalahan yang terjadi pada motor Mio, remnya blong. Setelah kami melaksanakan praktik, kami menganalisis penyebab rem blong adalah minyak rem sudah habis. Minyak rem sudah habis, kampasnya Tebal, Pak. masih tebal ya, jadi tidak usah dibacakan. Oke, jadi penyebab Mio tadi rem blong bahwa minyak rem sudah habis. Itu hampir sama kan dengan apa yang kalian diskusikan ketika nyari di Google tadi ya. Iya, oke. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Baik, silakan dikumpulkan terlebih dahulu LKPD bukunya, silakan. Ya. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2. Oke. Oke, silakan duduk lagi. Nanti Bapak nilai ya. Yang dapat skor terbesar akan dapat hadiah dari Bapak atau berupa reward ya.
Baik. Baik, dari serangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mulai dari kita menonton permasalahan, menyaksikan sebuah permasalahan pada RIM, ya, dan sudah kalian cari informasinya di Google, di bahan ajar, maupun di buku teks yang Bapak berikan tadi, ya. Selanjutnya kalian laksanakan praktikum dan presentasi, sudah didapatkan suatu hal, ya, kita analisis penyebab permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang terjadi pada video tadi adalah remnya belum, ya, sudah sepakat, ya, atau rem tidak pakem, ya. Dan kita tadi sudah melaksanakan diskusi, kalian sudah mencari di referensi internet, mungkin didapatkan bahwa banyak hal yang menyebabkan rem blong, ya, dan kalian praktikum untuk mendapatkan sebuah penjelasan bahwa didapatkan penyebab rem blong atau tidak pakem, dan antaranya minyak remnya sudah habis, ya, atau sudah di batas limit mungkin, ya, dan bahkan habis karena kita sering menggunakan pengereman, ya, jadi minyak remnya akan habis secara otomatis. Maka itu harus dicek secara berkala, ya, jangan sampai habis menyebabkan rem blong, ya, itu berbahaya buat kalian. Selanjutnya ada lagi penyebabnya, salah satunya di motor Xeon ditemukan kelompok 1 dan kelompok 3, kampasnya sudah tipis, ya, sudah sangat tipis. Bahkan ketika dia di bawah limit, di bawah 2 mm, spesifikasi sebuah kampas itu 2 mm, ya. Jadi di bawah 2 mm itu harus diganti. Ketika sudah mencapai di bawah 2 mm itu menyebabkan kemungkinan, ya, kemungkinan menyebabkan rem blong, ya. Bahkan kalau habis seperti yang kita saksikan tadi, yang disampaikan kelompok 1 dan kelompok 3 itu sudah sangat fatal, ya. Itu hati-hati, sudah layak diganti, ya. Selanjutnya ada lagi penyebab yang lain, ya. Penyebab yang lain diantaranya adanya udara palsu, mungkinnya yang terjebak di sistem pengereman kita, sistem pengereman motor. Itu disebabkan karena adanya gelembung udara pada minyak rem. Mungkin sering kita gunakan, kita sering tekan handle-nya, ya, ketika lewat jalan turunan apalagi, ya. Jadi otomatis gesekan kampas dan piringan cakram akan menyebabkan panas. Jadi mendidih apanya? Minyak remnya, ya. Jadi itulah yang menyebabkan dia anginan, harus di bleeding ulang, ya. Oke, ya, paham? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini Bapak ada soal pengetahuan, ya, ini mengukur ketercapaian kalian belajar, ya. Ada 4 soal lewat Google Form pilihan ganda, ya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Sekali lagi Bapak ngomong, silakan dikeluarkan handphonenya, ya. Nah, itu kita kerjakan soal tes. Oke, Bapak kirim dulu di grup WA kita. PPL TBSM. Oke, sudah, silakan diklik. Nanti kalian akan tertuju ke Google Form. Ya, Google Form ada 4 soal, silakan dikerjakan. Buat nama dan kelas, ya, nama lengkap, ya. Bapak kasih waktu berapa menit? 10. Banyakan, 4 soal 10 menit, ya. 5 menit, ya. Sekaligus Bapak akan periksa hasil kerja kalian kelompok tadi, ya. Oke, silakan dikerjakan. Tidak usah contohan. Oke. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 yang itu, ya. 3. Dan terakhir kelompok 4, ya. Ada kesulitan, ya? Bapak rasa soalnya mudah, ya? Ya, karena sudah kita pelajari selama hampir 90 menit, ya, 2 JP, ya. Oke, sekarang sudah selesai? Sudah, kalau sudah selesai jangan lupa dikumpulkan atau tulis itu, serahkan formulir, jangan lupa itu. Ya. Oke, kalau sudah silakan disimpan lagi handphonenya.
Bapak nanti akan kirimkan hasilnya melalui grup WA ya. Jadi yang di bawah 67 harus remedial ya. Bapak rasa mungkin tidak ada lagi yang remedial ya. Karena ketika Bapak tanya satu persatu tadi sudah bisa semua ya. Oke. Sudah, silakan disimpan HP-nya? Sudah? Ini silakan Bapak bagikan kembali kelompok 1, nanti sebutkan nilainya ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Baik ya. Ya, silakan dilihat dulu kalau sudah dilihat. Oke, kalau sudah dilihat, perhatikan Bapak lagi. Silakan perhatikan kembali. Oke, perhatikan. Dari serangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak sudah cukup sangat hebat sekali bagi kalian sudah menunjukkan keaktifan, sudah menunjukkan progres dalam pembelajaran ya. Itu terlihat dari diskusi sudah aktif, praktik sudah aktif, ketika Bapak berikan pertanyaan bisa menjawab ya. Ya, jadi kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Ya, yang coba Bapak kasih itu pada Anjas ya. Anjas, apa itu sistem rem hidrolik? Ya, apa itu sistem rem hidrolik? Silakan dibaca atau jelaskan. Sistem hidrolik adalah salah satu sistem rem pada satu kendaraan yang cara kerjanya menggunakan fluida atau zat cair sebagai media penggeraknya. Iya ya, zat cair atau minyak rem sebagai media penggerak. Baik, selanjutnya komponen dari rem hidrolik, Arafat yang pertama, tuas rem. Lekat yang kedua, master rem. Lugi, minyak rem. Alam, 4, selang rem. 5, kaliper. Ini Redo nomor 6, piston kaliper. 7, kampas rem. Yang terakhir, dan dia ada lagi? Nanti tidak ada, sampai piringan cakram. Selanjutnya prinsip kerja rem hidrolik, ada yang bisa menjelaskan? Wah, Arido, silakan kuat Arido. Ketika tuas rem ditekan, maka piston master rem akan mendorong minyak rem Iya. melalui silang rem. Betul. Sehingga kapas rem ikut terdorong dan menjepit piringan cakram. Iya ya, karena adanya minyak rem mendorong piston, mendorong kampas sehingga menjepit piringan cakram sehingga laju kendaraan bisa diperlambat dan bisa diberhentikan ya. Yang terakhir, coba tadi kita sudah mendapatkan permasalahan bahwa rem blong ya, sudah kita tentukan permasalahannya rem blong ya. Menurut kalian apa permasalahannya? Coba Ardian. Yang pertama, kampas rem aus. Coba lagi Pinky. Ya, minyak rem bisa batas limit atau habis. Dan terakhir coba Eli ya belakang ya. Ya, Eli. Iya, adanya udara palsu yang terjebak pada sistem rem ya. Bisa dipahami ya materi kita pada hari ini? Bisa ya. Oke. Untuk materi berikutnya ya. Untuk bahan belajar berikutnya nanti kita akan melaksanakan perawatan sistem rem hidrolik. Mungkin nanti di Rabu depan ya. Ya, tadi kita hanya cukup pemeriksaan. Kita periksa-periksa komponennya tanpa harus perbaikan, tanpa harus ada perawatan. Nanti di segmen berikutnya, di pertemuan berikutnya jangan tidak hadir ya. Karena kalau tidak hadir ya kelewatan praktek lagi. Ya, paham ya? Paham. Baik, tadi Bapak janjikan yang kelompok terbaik akan Bapak beri hadiah ya. Ya. Silakan dicek kelompok 1 berapa nilainya? 83. Kelompok 2? 80. Kelompok 3? Kelompok 4? 85. Berarti kelompok yang bagus adalah kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Ya, maju semua sini, dapat hadiah ya. Untuk kelompok lain Rabu depan harus kerja keras ya supaya dapat hadiah dari Bapak ya. Baik, ini perwujudan reward seorang guru kepada siswanya ketika melaksanakan kegiatan ya. Ini silakan. Ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk kembali. Baik ya. Untuk kelompok lain jangan putus asa. Masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Siapa tahu kelompok 3 dapat handphone, dapat HP ya dari Bapak ya. Satu-satu ya. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri Bapak akan bertanya terlebih dahulu pada kalian ya.
Nah, ini sebelumnya Bapak akan bagikan. Ini silakan kalian isi ya. Silakan kalian isi di rumah bentuk refleksi diri. Jadi kalian sejujurnya aja ya. Mungkin nih ada pertanyaan, apakah guru menyampaikan materi pelajaran dengan menarik? Ya kalau tidak menarik tulis tidak menarik ya. Paham ya? Jujur-jujuran ya. Ini ada beda ya, ada yang 2 lembar, ada yang selembar ya. Tidak apa ya. Silakan, ada yang 2 lembar, ada yang selembar. Oke, itu silakan disimpan di dalam tasnya. Nah, nih. Oke, Mas. Ya. Oke, dah, silakan disimpan dulu. Sudah, silakan ke depan sekarang. Alam, silakan. Ya. Sekarang Bapak ingin tanya terlebih dahulu, ya, tidak perlu takut karena ini tidak mengurangi nilai kalian. Menurut kalian, apa perasaan kalian masing-masing ya setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Senang. Ada yang sedih? Heli, senang dah Heli? Senang ya. Selanjutnya, apakah kalian akan termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya, nak? Termotivasi ya. Jadi insya Allah di minggu depan kita akan melaksanakan perawatan sistem rem hidrolik ya. Baik, terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Untuk mengakhiri proses pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa ya, supaya ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat bagi kalian masing-masing. Silakan Ardian dipimpin di mejanya. Yuk, berdoa serius. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih atas atas partisipasinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ini sedikit motivasi dari Bapak ya. Setiap manusia pasti memiliki tujuan atau cita-cita dalam hidupnya ya. Untuk menggapai hal tersebut, cara termudah yang kalian lakukan sebagai siswa adalah dengan belajar. Belajar dengan giat, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dan buktikan yang paling utama ya pada orang tua kalian bahwa kalian nanti suatu saat mampu mengangkat derajat mereka ya. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hati-hati di jalan, ketika pulang cek dulu remnya ya, jangan sampai bolong ya. Oke, silakan pulang. Jangan balik ya. Oke, sip.